Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya, Pastor Sylvester Asan Marlin, dalam renungan harian Kitab Suci untuk hari Jumat, tanggal 18 Februari tahun 2022, Pekan Biasa ke-6. Renungan kita kali ini diambil dari Injil Markus, bab 8, ayat 34 sampai dengan bab 9 ayat 1. Mari sebentar saudara-saudari kita membaca bacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, renungan saya pada kesempatan ini saya beri judul "Cita-cita tanpa motivasi dan perjuangan adalah sia-sia". Saudara-saudari, hal pertama yang harus dimiliki oleh seseorang dalam mengejar sebuah cita-cita adalah motivasi. Motivasi menjadi pemicu dan pemberi semangat bagi seseorang dalam meraih apa yang dicita-citakannya. Misalnya, apa motivasi seseorang menjadi guru? Mungkin karena dia prihatin dengan keadaan di kampungnya yang kekurangan guru mungkin. Atau mengapa orang mau menjadi seorang dokter? Bisa saja mungkin karena prihatin dengan kurangnya tenaga medis di tempat dia tinggal, dan lain-lain. Selain motivasi, hal-hal yang harus dimiliki oleh seseorang jika ingin mencapai cita-citanya adalah kemauan, kerja keras, daya juang, kesungguhan hati, siap menderita, rela meninggalkan kebiasaan lama, tekun, dan rela berkorban. Tanpa hal-hal tersebut, apapun yang dicita-citakan orang tidak akan tercapai. Kalaupun dia mencapainya, bisa saja karena dengan cara-cara yang tidak halal. Orang sering katakan, tidak ada hasil tanpa usaha. Atau dengan kata lain, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Jadi, motivasi tanpa segala hal yang saya sebutkan tadi juga tak akan membuahkan hasil yang memuaskan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Injil hari ini berkisah tentang Yesus yang mengajari para murid dan orang banyak tentang syarat mengikuti Dia. Mengikuti Yesus adalah cita-cita banyak orang saat itu. Tetapi kebanyakan motivasi mereka dangkal,
yaitu karena kekaguman mereka atas tanda-tanda ajaib yang Yesus lakukan. Mereka berbondong-bondong mengikutinya hanya karena ingin melihat dan mendapatkan mujizat yang dilakukannya. Bahkan ada yang datang mengikuti Yesus hanya karena ingin mendapatkan makan gratis, dalam tanda petik. Kita ingat peristiwa setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Orang-orang kemudian datang mencari Yesus lagi. Yesus menegur orang-orang yang datang mencarinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saudara-saudari bisa baca dalam Yohanes bab 6 ayat 26. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, cara berpikir seperti itu ternyata juga menggerogoti hati para murid. Bahkan para murid jauh lebih hebat lagi. Mereka sampai berdebat mempersoalkan siapa terbesar di antara mereka. Ada juga yang datang meminta kepada Yesus untuk duduk di sebelah kanan atau kirinya. Para murid, saudara-saudari, terjebak dalam bingkai berpikir yang sempit seperti orang banyak. Mereka membayangkan akan menjadi orang-orang terkemuka dalam kerajaan Yesus kelak. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dari motivasi-motivasi yang mereka miliki, baik orang banyak maupun para murid, kelihatannya mereka mengikuti Yesus hanya karena ingin mencari kenikmatan daging belaka. Yesus kemudian mengetahui pikiran mereka. Maka ia memanggil orang banyak dan para murid dan mengatakan bahwa jika mereka bercita-cita ingin menjadi muridnya dan mencapai keselamatan kekal, maka 2 syarat utama yang harus mereka penuhi, yaitu memikul salib dan menyangkal diri. Lewat kedua kata ini tercakup di dalamnya sebetulnya kemauan, kerja keras, kesungguhan hati, siap menderita, rela meninggalkan kebiasaan lama, tekun, dan rela berkorban. Dengan ini Yesus juga mau menegaskan bahwa tujuan utama mengikuti Dia adalah keselamatan kekal. Saudara-saudaraku yang terkasih, untuk mencapai sebuah keselamatan tidak dengan cara yang mudah. Mengikuti Dia adalah perjuangan tanpa henti. Di dalam perjuangan itu ada jatuh bangunnya. Namun yang setia sampai akhir akan sampai pada keselamatan kekal. Yesus menegaskan, barang siapa ingin menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Jadi saudara-saudara terkasih, motivasi utama mengikuti Yesus adalah keselamatan. Maka, jika orang Katolik ditanya, mengapa mengikuti Yesus? Jawabannya, bukan pertama-tama supaya mendapatkan mujizat atau makan gratis, melainkan karena ingin memperoleh keselamatan kekal. Bagaimana mencapainya? Ya, dengan memperhatikan syarat yang dikatakan Yesus tadi, memikul salib dan menyangkal diri. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita semua yang hidup pada zaman ini, lewat baptisan yang kita terima, sudah menyatakan diri sebagai murid-murid Yesus. Dengan mau dibaptis berarti kita mau memperoleh keselamatan dan menyanggupi syarat yang diberikan Yesus, memikul salib dan menyangkal diri. Tetapi mari kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita sungguh-sungguh menghayatinya dalam hidup kita? Apakah kita memiliki motivasi yang tinggi, kemauan, kerja keras, kesungguhan hati, kesiapan untuk menderita, rela meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, tekun, dan rela berkorban? Apakah keselamatan kekal memotivasi kita untuk mengikuti Yesus secara konsekuen, siap memikul salib dan menyangkal diri? Atau jangan-jangan kita masih memiliki motivasi yang dangkal,
sama seperti orang banyak dan para murid dalam kisah Injil hari ini. Hanya ingin mendapatkan mujizat, makan gratis, siapa terbesar dalam kerajaan Allah, dan duduk di sebelah kiri atau kanan Yesus. Saudara-saudari terkasih, pertanyaan-pertanyaan reflektif seperti ini hendaknya membangun kembali kesadaran kita untuk memurnikan motivasi kita mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus, seperti yang sudah saya katakan tadi, adalah jalan untuk mencapai keselamatan kekal dengan cara memikul salib dan menyangkal diri. Menjadi pengikut Yesus, saudara-saudari, tidak cukup hanya berdoa. Kita sebagai murid Yesus juga tidak boleh tinggal dalam zona nyaman. Kita harus berani keluar dari zona nyaman dan pergi mewartakan Injil. Kita harus berani menghadapi berbagai tantangan dan cobaan dalam perjalanan iman kita. Dan itulah salib. Maka jika kita mencita-citakan keselamatan kekal, ikutilah Yesus dengan memikul salib dan menyangkal diri. Saudara-saudari terkasih, cita-cita tanpa motivasi dan perjuangan adalah sia-sia. Tuhan memberkati saudara-saudara.